Halo Sobat Sehat, selamat datang kembali di channel saya, channel Purak Official. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi terkait obat. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang Ceklik. Ceklik merupakan program yang diusung dari Badan POM Indonesia. Ceklik dimaksud untuk memastikan setiap produk yang dibeli atau yang dikonsumsi aman dan bisa berkhasiat baik bagi penggunanya. Ceklik sendiri memiliki kepanjangan. K adalah cek kemasan. Cek kemasan. Pada saat akan membeli obat, kita harus memastikan bahwa kemasan obat berada dalam kondisi baik atau utuh, tidak robek, tidak berlubang, tidak penyok, atau tidak karatan. Berikutnya adalah cek label. Kita harus memastikan bahwa informasi yang ada pada label sudah dibaca dengan cermat. Ceklik yang berikutnya adalah cek izin edar. Pada saat memperoleh suatu produk obat, yang kita harus pastikan adalah apakah produk tersebut sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM. Untuk melakukan pengecekan terhadap izin edar ini, kita bisa mengaksesnya melalui aplikasi Cek BPOM. Ceklik yang terakhir adalah cek kadaluarsa. Ketika obat tersebut akan kita gunakan, maka kita harus memastikan tanggal kadaluarsanya masih jauh. Ketika produk obat tersebut sudah dibuka, maka yang perlu kita ketahui adalah tanggal BUD-nya. Tanggal BUD merupakan waktu yang ditentukan berapa lama obat tersebut boleh disimpan dan boleh digunakan setelah dibuka. Keterangan lebih lanjut tentang BUD akan kita bahas di konten berikutnya. Perlu kita ketahui bahwa obat-obatan yang tersedia memiliki jenis, golongan, fungsi, ataupun kegunaan yang berbeda-beda. Obat-obat ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah obat bebas. Yang kedua adalah obat bebas terbatas. Dan yang ketiga adalah obat keras. Obat bebas. Obat bebas ditandai dengan lingkaran hijau dengan tepi berwarna hitam. Ini menandakan bahwa obat ini bisa dibeli tanpa resep dokter. Di negara barat, obat-obat ini disebut obat OTC atau obat over the counter. Obat ini merupakan obat yang paling aman dan bisa kita dapatkan di warung, toko obat, atau apotek. Ini adalah beberapa contohnya. Di hadapan saya sudah tersedia beberapa contoh obat bebas, yakni yang pertama New Diatabs yang isinya atalpugid, kemudian obat paracetamol, obat generik berlogo ya, paracetamol, dan yang ketiga ada obat tetes mata, Senoliters. Di sini bisa kita perhatikan bersama bahwa obat ini memiliki penandaan berupa lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Obat bebas terbatas. Obat ini ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Obat ini sebenarnya merupakan obat keras yang masih bisa diberikan tanpa resep dokter, tentunya dengan batasan-batasan tertentu. Di hadapan saya juga sudah tersedia contoh dari obat bebas terbatas. Mari kita sama-sama lihat. Di sini sudah tersedia salah satu contoh dari obat bebas terbatas, yakni Nalgestan. Obat ini berisi kombinasi beberapa obat yang indikasinya sebagai obat nasal dekongestan dan antihistamin. Bisa kita lihat bahwa pada obat ini ada logo berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Yang kedua adalah Micoral Cream. Komposisi dari Micoral Cream adalah ketokonazol 2%. Di sini bisa kita lihat penandaan berupa lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam dan ada tanda peringatan yakni P nomor 3. P nomor 3 berbunyi, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Khusus untuk obat bebas terbatas, ada 6 poin peringatan penting yang sangat perlu diperhatikan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, P nomor 1.
awas obat keras, bacalah aturan memakainya. P nomor 2, awas obat keras, hanya untuk kumur, jangan ditelan. P nomor 3, awas obat keras, hanya untuk bagian luar badan. Berikutnya, P nomor 4, awas obat keras, hanya untuk dibakar. Yang kelima, P nomor 5, awas obat keras, tidak boleh ditelan. Dan yang keenam adalah P nomor 6, awas obat keras, obat wasir, jangan ditelan. Nah, sobat sehat, itu tadi adalah 6 poin peringatan penting yang perlu diperhatikan pada saat akan menggunakan obat bebas terbatas. Yang ketiga adalah obat keras. Obat keras merupakan obat yang ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam, dengan bagian tengah terdapat huruf K yang menyentuh garis tepi. Obat keras ini merupakan obat yang hanya boleh digunakan atau hanya boleh dibeli dengan resep dokter. Contoh dari obat ini seperti antibiotik, obat hormonal, obat injeksi, dan lain sebagainya. Ketahuilah sobat sehat sekalian bahwa obat ini tidak boleh dikonsumsi secara sembarangan karena dapat berbahaya, dapat meracuni tubuh, memperparah penyakit, atau berakibat fatal pada kematian. Sehingga obat ini harus digunakan dengan aturan pakai yang tepat. Berikut adalah contoh dari obat keras. Di hadapan saya sudah ada 3 contoh obat golongan keras. Yang pertama adalah cefixime trihidrat. Cefixime trihidrat ini kandungannya 100 mg kapsul, dan di sini sobat sehat sekalian bisa perhatikan bahwa pada kemasan sekunder dari cefixime terdapat logo obat keras berupa lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam, dan ada huruf K yang menyentuh garis tepi di bagian tengah dari lingkaran merah ini. Ini melambangkan bahwa obat cefixime adalah obat golongan keras yang hanya boleh diperoleh atau dibeli dengan resep dokter. Yang kedua adalah ranitidin tablet 150 mg. Contoh yang ketiga adalah adalat oros 30 mg yang isinya adalah nifedipin. Obat ini juga memiliki logo lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam, dengan bagian tengahnya terdapat huruf K yang menyentuh garis tepi. Ingat sobat sehat sekalian, obat keras harus dibeli dengan resep dokter. Sebagai informasi tambahan untuk sobat sehat sekalian, perolehlah obat keras dan obat bebas terbatas hanya di sarana pelayanan farmasi yang resmi dan berizin, seperti di apotek, di rumah sakit, puskesmas, atau klinik. Demikian sedikit informasi tentang penggolongan obat yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat sehat sekalian. Salam sehat dan sampai jumpa di video berikutnya.